Pemirsa Polres Mitra TV, seperti kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya kan saat ini kita melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemi. Otomatis ya pelaksanaan pilkadanya itu sangat berbeda, jauh berbeda. Nah untuk itu bagaimana sih atau kesiapan apa aja yang dilakukan para pemerintah khususnya para di pihak Polri dalam melakukan pengamanan, pengawasan dalam pelaksanaan pilkada khususnya di Minahasa Tenggara. Nah saat ini saya ditemani Bapak Kapolres Minahasa Tenggara, saya sebut Bapak kita yang terkasih Kapolres Dr. Rudy Hartono, didampingi oleh Bapak Kabakops Kompol M. Sambodesida. Nah sebelumnya saya ingin menyapa, apa kabar Bapak? Baik, pagi. Iya, luar biasa ya. Nah Pak, saat ini ya Pak, karena seperti yang saya katakan tadi pelaksanaan pilkada ini berbeda dari sebelumnya. Nah untuk ini Pak, kesiapan pengamanan di tiap TPS apa aja sih yang sudah dilakukan dari Polres Minahasa Tenggara? Baik, terima kasih. Pada pelaksanaan pilkada pada 9 Desember yang jatuh pada hari ini, Polres Minahasa Tenggara sudah melakukan berbagai langkah-langkah. Yap. Kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan, yang dimulai pada kemarin itu kita sudah melaksanakan pergeseran pasukan. Iya. Pergeseran pasukan kita dibantu oleh Polda 30 personil untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di TPS-TPS. Yang totalnya yang digabungkan dengan anggota kita itu ada sekitar 143 personil 143. untuk menjaga 280 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian anggota-anggota yang sudah kita terjunkan itu sudah kita bekali dengan alat pelindung diri APD. Di situ mulai dari face shield, masker, hand sanitizer, kemudian juga sarung tangan. Yap. Itu sudah kita bekali kepada anggota, yang tujuannya adalah untuk melindungi anggota agar di situ tidak terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Tujuan dari pengamanan itu sendiri, yang pertama, jangan sampai nanti pelaksanaan pilkada ini di TPS-TPS akan menjadi klaster penyebaran corona yang baru. Jangan sampai terjadi klaster baru. Sehingga anggota-anggota yang sudah kita terjunkan tersebut sudah kita APP dalam pelaksanaannya. Yang pertama, ketika sudah kita geser ke TPS-TPS, maka anggota tersebut harus segera mengenali wilayahnya, sudah harus mengenali KPPS-nya, harus mengenali siapa penyelenggara di TPS. Kemudian membantu para penyelenggara yang ada di TPS tersebut untuk membuat tempat TPS atau susunan kursi dan sebagainya untuk memenuhi protokol kesehatan. Kemudian di situ juga mengingatkan kembali kepada penyelenggara untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Kemudian juga hand sanitizer juga harus disiapkan dan sebagainya. Terus kemudian tugasnya lagi berusaha anggota ini jangan sampai di situ nanti diam, tidak berbuat apa-apa apabila menemukan kerumunan massa. Ya, makanya terkait dengan kehadiran pemilih ke TPS itu juga perlu dicek seperti apa jadwalnya. Yang intinya jangan sampai terjadi kerumunan, baik pada pelaksanaan antri untuk mencoblos maupun nanti setelah penghitungan suara. Pada saat penghitungan suara jangan sampai terjadi kerumunan. Makanya pola pengamanan yang disusun yang sudah diperintahkan oleh Polda itu anggota yang ngepam tidak boleh sendiri-sendiri, tapi 2 personil itu bisa mengawasi mengamankan 4 TPS. Di situ nantinya akan dibantu oleh 8 Linmas. Ini nanti makanya anggota bisa bergerak secara bersama-sama. Dan TPS-nya pun diusahakan itu yang terdekat. Oh gitu ya Pak? Ya, seandainya 4 TPS itu ya yang lokasinya tidak jauh. Sehingga untuk memudahkan pemantauan. Terkecuali untuk yang di Tuluan Selatan, yang di daerah Tuluan Selatan, Kecamatan Tuluan Selatan, daerah Lowatak, kemudian daerah di bawahnya itu ada beberapa desa, sekitar 3 desa, itu kita terjunkan di sana personil yang khusus untuk mengamati satu desa, satu TPS itu. Yang khusus di sana karena kita kategorikan di sana adalah sangat rawan. Bukan rawan karena bukan rawan karena situasi Kamtipas, bukan, karena situasi alam. Atau situasi alam yang memang di sana lokasinya itu jauh dari perkampungan yang lain. Demikian. Oke, Pak. Ya, Pak, dari pantauan ya Polres Mitra TV dan beberapa media Pak, katanya sih bahwa dalam pilkada ini mulai dari tahapan pilkada Polres Mitra begitu gencar untuk mengkondisikan setiap personilnya
untuk mensukseskan pilkada ini, benar ya Pak? Betul, betul. Jadi anggota sebelum kita terjunkan itu memang harus kita APP, harus kita doktrin betul. Jangan sampai anggota itu meninggalkan tempat yang pertama. Itu sangat menjadi kunci bagi kita. Kalau anggota meninggalkan tempat berarti dia termasuk diserse itu. Masalah itu, makanya kita tekankan anggota tidak boleh meninggalkan tempat. Kemudian juga harus mengamankan logistik, terutama surat suara. Jangan sampai terjadi masalah. Makanya ketika logistik itu sudah sampai ke PPS, TPS itu harus dijaga oleh personil. Harus dijaga. Jadi kemudian harus dimasukkan dalam satu ruangan dan sebagainya, harus dikunci, kuncinya harus berlipat. Itu sudah saya tekankan itu agar tingkat keamanannya lebih tinggi. Kemudian nanti anggota setelah pemungutan suara, setelah penghitungan, dan setelah direkap itu oleh penyelenggara di TPS, nanti juga harus mengawal sampai dengan PPK. Jadi jangan sampai logistik surat suara maupun kotak suara maupun bilik suara itu tertinggal di TPS. Tidak ada. Jadi semuanya harus diangkut, diamankan untuk digeser ke PPK. Ini luar biasa sekali ya Pak, peran dari Polri sendiri bersama TNI dan petugas lainnya dalam mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah Pak, yang menjadi pertanyaan kami ya Pak, karena pilkada ini berbeda dengan sebelumnya, setiap masyarakat yang melakukan pungut suara, mereka berdasarkan jadwal yang ada, benar ya Pak? Betul, betul. Nah, sudah disusun jadwalnya itu. Oke. Yang pertanyaan kami, apakah hal ini tidak akan menimbulkan suatu keterlambatan nanti, dan makanya kami ingin bertanya bagaimana, berapa lama sih pemungutan suara di TPS dan untuk lanjut ke PPK sampai ke KPU gimana Pak? Jadi begini, untuk TPS itu satu TPS itu pemilih berdasarkan peraturan KPU yang terbaru itu tidak boleh lebih dari 500 pemilih ya satu TPS. Tapi di sini rata-rata setelah saya amati kemarin, setelah evaluasi itu sekitar 200-an sampai 400-an itu. Jadi tidak ada yang lebih dari 400-an itu. Kemudian untuk pengaturan jadwalnya itu tadi ketika jam 7 pagi itu sudah start secara serentak itu di wilayah Minahasa Tenggara. Karena saya lihat di grup WA itu para personil yang ngepam sudah melaporkan bahwa jam 7 pagi paling lambat tadi sekitar jam 7:04 itu semuanya sudah mulai semua. Dan di situ juga sudah disusun jadwalnya, si A, si B itu harus datang jam berapa. Saya lihat di undangannya itu sudah tertera semua. Seperti itu. Dan nanti dimaksimalkan mungkin sekitar jam 1 waktu Indonesia Tengah itu untuk pemungutan suara sudah selesai. Kemudian istirahat 1 jam. Nanti akan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Gitu. Seperti itu. Oke Pak, next Pak. Bagaimana sih sistem input data untuk mengkompilir surat suara secara keseluruhan dalam satu hari ini Pak? Begini, kalau terkait dengan input suara, mungkin nanti di KPU sudah ada aplikasi aplikasi namanya kalau nggak salah itu Sirekap. Sirekap. KPU sudah mempunyai aplikasi Sirekap. Nah, mungkin nanti dari petugas-petugas TPS itu mungkin langsung menginput di dalam aplikasi tersebut. Tapi kalau untuk anggota kami sendiri, kami sudah mempunyai format atau metode tersendiri nanti yang tidak bisa kami sampaikan di media. Ya, pada intinya kami melakukan pengamanan apabila terjadi suatu hal, kami nanti bisa melaksanakan atau melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi keributan yang luas apabila terjadi perdebatan di TPS tersebut. Ya, jadi ada langkah-langkah nanti yang harus kita lakukan. Oke Pak, next Pak, berarti after this pemilihan ini seperti yang pertama yang kita ikuti bahwa Polres mengawal waktu pengantaran logistik. Nah, setelah ini Pak, berarti Polres sendiri, Polri akan mengawal kembali untuk hari ini ya Pak? Betul. Jadi hari ini seandainya nanti jam 2 sudah mulai penghitungan suara, selesai sampai jam berapapun, itu nanti yang namanya hasilnya, hasil penghitungan, kemudian surat suara yang sudah dicoblos, dan logistik-logistik yang lain harus segera digeser ke PPK. Itu harus dikawal oleh anggota kita yang ngepam. Gitu. Itu sudah disiapkan oleh Polri ya? Sudah semua. Pak, yang paling terakhir sih nih Pak, saya sempat mengutip waktu kemarin digelar rakor terkait Nusa Dua ya, Nusa Dua. Pak, ada satu kalimat yang menarik buat saya bahwa di situ ternyata bahwa Polri memiliki suatu hak
untuk menindak bagi warga yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, seperti melakukan suatu kumpulan tanpa izin dari Polri sendiri. Bagaimana Pak? Begini, kalau terkait dengan izin keramaian, itu berdasarkan pasal 510 KUHP kan memang harus polisi yang tidak mengeluarkan izin keramaian. Karena memang ada konsekuensi hukum. Kita mengeluarkan izin tersebut berarti kita harus mengamankan. Kan seperti itu. Nah, memang kemarin ada sempat perdebatan sedikit terkait dengan izin rekomendasi keramaian yang dikeluarkan oleh pelaksana harian gugus tugas. Yang seakan-akan itu justru akan melegalkan masyarakat yang akan membuat keramaian atau hajatan-hajatan yang lain. Tapi itu sudah kita surati gugus tugas sehingga tidak ada lagi izin rekomendasi dari gugus tugas untuk izin-izin keramaian atau hajatan-hajatan masyarakat. Kemudian kita juga sudah memberikan himbauan melalui operasi justisi, kemudian kegiatan-kegiatan lain melalui Kapolsek dan Babin Kamtimas kepada masyarakat. Forkopimda juga sudah kita izin agar tidak ada keramaian. Kalau seandainya dengan peringatan-peringatan tersebut ada pihak-pihak yang sengaja membuat keramaian dan tidak mengindahkan dan nanti berpotensi terjadinya klaster baru, ya mungkin nanti akan kita tindak sesuai dengan prosedur hukum undang-undang yang berlaku. Sudah banyak contoh, ya ada di beberapa tempat yang sudah melakukan penindakan tersebut. Terkait dengan aturan hukumnya, kita nanti juga sama dengan daerah-daerah tersebut yang kita terapkan, yaitu terkait dengan karantina kesehatan. Karantina kesehatan. Oke Pak, ada yang saya lupa Pak. Kemarin waktu ada apel pergeseran personil Pak. Nah, kan di situ dipimpin oleh Bupati Jan Sumendak. Di situ saya sempat mengutip ada kalimat yang dia katakan meminta kepada Polri dan TNI menindak tegas bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa sih tindakan yang akan diambil ketika didapati dalam pilkada ini ada warga yang melanggar protokol kesehatan? Gini, kalau terkait dengan apel kemarin memang sengaja kami meminta Pak Bupati sebagai bentuk kekompakan kita, Forkopimda ya. Kita minta Pak Bupati untuk menjadi irup pergeseran masukannya seperti itu. Terkait dengan pernyataan Pak Bupati memang betul tindakan tegas tersebut terhadap orang yang melanggar protokol kesehatan. Yang pertama mungkin kita bubarkan nanti. Ya, kalau lingkup kecil kita bubarkan, kita melakukan upaya-upaya preventif itu agar tidak terjadi keramaian atau kerumunan yang lebih besar. Tapi kalau memang tidak bisa kita ingatkan, tetap saja itu dijalankan, ya udah kita tindak tadi, kita panggil orangnya, kita periksa, kita proses. Tindakan tegasnya seperti itu. Oh begitu ya. Iya, oke, terima kasih Pak. Ya, pemirsa Polres Mitra TV, seperti kita tahu bersama bahwa Polres Mitra bersama Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemkab Kabupaten Minahasa Tenggara, TNI juga selalu bersinergitas dalam pelaksanaan pilkada ini dan dalam untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kita tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini Pak. Nah, untuk terakhir Pak, ada closing statement dari Kapolres sendiri, himbauan kepada masyarakat mitra khususnya dalam kalau pilkada kan udah selesai Pak ya, hari ini selesai. Dalam sementara ya kita masuk dalam Desember, umat Kristen untuk merayakan Natal dan dalam masa pandemi ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Corona masih belum berakhir, ya kan? Untuk vaksin juga semuanya masih belum divaksin untuk wilayah Minahasa Tenggara. Vaksin masih mulai didatangkan tapi belum digunakan. Kemudian sebentar lagi juga ada perayaan Natal yang sekitar 78% untuk wilayah Minahasa Tenggara mayoritas adalah umat Nasrani atau Kristen kan gitu. Otomatis hampir seluruhnya nanti merayakan Natal. Kami menghimbau kepada masyarakat yang merayakan Natal nanti setidaknya apabila nanti semaksimal mungkin bisa dilakukan secara Zoom meeting atau virtual, perayaan Natal tersebut lakukan itu menggunakan virtual, karena kemarin Pak Bupati juga sudah menyampaikan himbauan lewat gugus tugas agar kegiatan keagamaan dilakukan secara virtual. Namun apabila memang itu mau dilakukan di gereja, mungkin dalam lingkup kecil, jangan sampai melebihi sekitar 50 orang. Itu pun juga harus dengan menggunakan protokol kesehatan yang diatur jaraknya, kemudian ketika masuk harus cuci tangan, harus pakai masker dan sebagainya. Jangan sampai nanti terjadi klaster baru, karena memang untuk peningkatan
COVID-19 di wilayah Minahasa Tenggara saat ini juga ada kenaikan sedikit. Gitu. Yang pada intinya mengharap masyarakat lebih sadar lagi dan lebih yakin bahwa COVID-19 itu memang benar-benar ada. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, usai sudah jumpa kita saat ini, seperti yang kita harapkan, semoga pilkada kali ini bisa berjalan dengan lancar, damai, dan sehat bebas dari COVID-19. Dan jangan lupa pemirsa, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan para aparat untuk melakukan 3M selalu dalam kita beraktivitas, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, akhirnya saya Grini Enggi undur diri dari saudara, dan kita akan berjumpa lagi dalam program-program acara yang menarik dan eksklusif dengan Polres Mitra TV, karena Polres Mitra TV bersama kita membangun bangsa. Terima kasih Pak, selamat sukses dan diberkati selalu.